Kedatangan Ruben Amorim langsung membawa berkah untuk para striker setan merah. Marcus Rashford yang dianggap sudah habis justru kembali tampil gacor. Rasmus Højlund juga bakal disulap Amorim seperti Victor Gyökeres di Sporting Lisbon. Sementara kemampuan terbaik Joshua Zirkzee akhirnya dimaksimalkan sang pelatih. Alejandro Garnacho dan Amad Diallo juga semakin bisa diandalkan menjadi mesin gol. Bagaimanakah ambisi Ruben Amorim memoles para penyerang Manchester United? Kembalinya insting tajam Marcus Rashford. Marcus Rashford kembali ke performa terbaiknya semenjak dilatih Ruben Amorim. Striker 27 tahun ini sempat dihujani kritikan karena performanya terjun bebas. Pasalnya, jebolan Akademi Manchester United ini sempat alami puasa gol. Sebelum dinahkodai Amorim, Rashid cuma bisa mencetak sebiji gol di Liga Inggris. Gak heran performa sang striker dihujat tajam oleh Alan Shearer selaku pandit BBC Sport. Ketika Rashford masuk, dia harus meningkatkan kemampuannya karena penampilannya masih jauh dari kata cukup baik, ujar pandit BBC tersebut. Bahkan Jamie O'Hara kesal melihat sikap Rashford yang malas-malasan di lapangan. Namun, bahasa tubuh Rashford nampaknya nggak betah di Manchester United. Saya merasa dia selalu menunggu untuk dikeluarkan, merasa frustrasi. Dia bisa saja angkat kaki kapanpun dia mau. Setelah ditangani Amorim, performa jebolan Akademi Setan Merah ini kembali bersinar. Saat melawan Ipswich Town, Rashid mencetak 1 gol untuk memulai era sang pelatih baru. Ketika bertemu Everton, pemain asli Manchester ini mencatat brace untuk kemenangan Setan Merah. Performa gacor Rashford ini menjawab keraguan banyak pihak. Pasalnya, sang pemain awalnya disebut nggak bakal cocok dengan skema Amorim. Permainan Rashford yang kadang egois diprediksi akan membuat sang pelatih sering marah-marah. Selain itu, pemain 26 tahun ini juga harus beradaptasi di posisi baru bersama Amorim. Rashford harus memilih posisi sebagai striker tengah atau menjadi pemain nomor 10. Nyatanya, sang pemain berhasil membuktikan kualitasnya berkat motivasi hebat Amorim. Amorim memang menuntut, tetapi memberikan dorongan untuk mengeluarkan kekuatan Anda ke dalam permainan. Saat itulah Anda mendapatkan kinerja tim yang sangat baik. Semoga saja kami bisa membangun fondasi yang kokoh dari pemahaman ini, ujar Rashford kepada ESPN. Tema paling cocok untuk Rasmus Højlund. Kedatangan Ruben Amorim awalnya diprediksi akan mengakhiri masa depan Rasmus Højlund. Striker asal Denmark ini berpeluang kehilangan tempat di starting line-up. Pasalnya, Højlund dianggap belum cukup matang untuk menjadi mesin gol Setan Merah. Banyak pihak menilai Amorim akan membawa Victor Gyökeres ke Old Trafford. Namun sang pelatih ternyata lebih percaya dengan talenta milik Højlund. Kesempatan dari Amorim langsung dibayar tuntas oleh striker 21 tahun ini saat melawan Bodo Glimt. Klub asal Norwegia ini harus merasakan dibobol 2 kali oleh insting tajam Højlund. Ex-pemain Copenhagen FC ini langsung merasa cocok dengan skema 3-4-3 racikan Amorim. Sang pelatih juga memberikan instruksi pada Højlund untuk tampil lebih tajam. Amorim ingin saya tampil agresif di kotak penalti lawan. Hasilnya Anda bisa lihat pada saat saya mencetak gol pertama. Saya benar-benar senang dengan gol tersebut, ungkap Højlund. Owen Hargreaves langsung optimis sang striker bisa menjadi Gyökeresnya Setan Merah. Senang melihat Højlund melangkah maju dan mencetak beberapa gol, dan saya pikir dia punya banyak potensi. Itulah hal yang baik tentang Ruben Amorim. Anda melihat apa yang dia lakukan dengan Victor Gyökeres. Saya yakin dia bisa melakukan hal yang sama dengan Højlund. Dapatkan smartband Huawei pakai banyak voucher kalau kamu check out pakai link di bawah ini. Ketajaman Joshua Zirkzee semakin terlihat. Masa depan Joshua Zirkzee tiba-tiba suram sejak bergabung ke Manchester United. Sempat menjadi striker potensial di Serie A, pemain 23 tahun ini malah tampil melempem di Liga Inggris. Setelah mencetak gol kontra Fulham, Zirkzee langsung puasa gol selama 11 laga beruntun. Supporter Setan Merah mulai ragu sang pemain bisa diandalkan sebagai ujung tombak.
Padahal, Zirkzee diproyeksikan untuk bersaing dengan Rasmus Højlund di lini serang. Namun, ex-pemain Bayern Munchen ini justru disebut sebagai pembelian gagal oleh Craig Burley. Pundit ESPN ini menilai Zirkzee nggak pantas berseragam setan merah. Beberapa pembelian Manchester United sangat buruk. Højlund belum tampil memukau. Lalu mari bicara tentang Zirkzee. Astaga, dia tidak pantas membela Manchester United, tegas Burley. Performa mandul sang striker bikin setan merah kesulitan mencetak gol di musim ini. Paulo Di Canio langsung menyebut Zirkzee kurang cocok untuk bermain di Premier League. Sang pemain dianggap kesulitan beradaptasi dengan kerasnya gaya main Liga Inggris. Jika saya berada di Manchester United, saya akan meminjamkan Zirkzee ke klub lain. Mereka sudah membuat keputusan transfer yang aneh dalam beberapa tahun terakhir. Zirkzee bahkan terlalu lamban untuk bermain di Premier League, kritik Di Canio. Namun, hujatan keras dari berbagai pihak nggak bikin Ruben Amorim tertipu. Pelatih asal Portugal ini justru sukses memaksimalkan kemampuan terbaik Zirkzee. Sang pemain akhirnya kembali mencetak gol saat Manchester United melawan Everton. Zirkzee memborong 2 gol lewat penyelesaian tajam di kotak penalti Squad the Toffees. Padahal striker asal Belanda ini sempat ditegur Amorim saat melawan Ipswich Town. Sang pelatih memaksa Zirkzee untuk lebih sering masuk ke kotak penalti. Setelah laga berakhir, Amorim langsung membocorkan rahasia memaksimalkan sang striker. Zirkzee sangat bertalenta, dia pantas bermain untuk Manchester United. Dan saya pikir dia siap untuk bermain sebagai ujung tombak. Kami membutuhkan karakter permainan Zirkzee di laga ini. Everton punya 2 bek tengah raksasa, alhasil saya butuh striker yang punya teknik hebat seperti Zirkzee, tutur Amorim. Mekarnya produktivitas Alejandro Garnacho. Alejandro Garnacho kembali bertaji saat ditangani Ruben Amorim. Padahal pemain 20 tahun ini sempat ditimpa segudang masalah ketika masih dilatih Erik ten Hag. Sang pemain sering dikritik karena jiwa mudanya masih terlalu egois di lapangan. Saat dikalahkan Liverpool, Garnacho gagal mencatatkan sebiji tembakan ataupun gocekan sukses. Gak heran sikap jeleknya mendapat kritikan tajam dari Troy Deeney. Mantan striker Watford ini menyarankan Garnacho segera pensiun jika nggak kunjung memperbaiki sikapnya. Jika Garnacho terganggu dan tak bisa mengatasi ulah seseorang di dunia maya, maka saya pikir sepak bola bukanlah pekerjaan baginya, ungkap Deeney dikutip dari Talksport. Kritikan keras Deeney berhasil diubah Garnacho dengan penampilan luar biasa. Benar saja, pemain 20 tahun ini tampil konsisten sejak dibesut oleh Amorim. Pasalnya, Garnacho mulai rutin mencetak gol krusial bagi skuad setan merah. Teranyar sang winger mengemas 1 gol ketika menghadapi Bodo Glimt di Liga Eropa. Garnacho sukses menyelesaikan sapuan Højlund yang memanfaatkan kesalahan kiper Bodo. Alhasil, pasukan setan merah hanya perlu 50 detik untuk mencetak gol pembuka. Bahkan, tajamnya insting gol Garnacho disanjung tinggi oleh legenda Inggris yakni Lee Sharp. Saya pikir Garnacho mencetak gol-gol yang istimewa dan bisa melewati pemain lawan dengan mudah, ungkap Sharp. Posisi baru yang lebih gacor untuk Amad Diallo. Amad Diallo mendadak tampil seperti bintang di bawah asuhan Ruben Amorim. Padahal musim lalu dirinya masih kalah saing di lini serang setan merah usai hanya bermain sebanyak 12 kali. Erik ten Hag justru lebih memilih Anthony untuk mengisi sektor winger kanan ketimbang Diallo. Potensi pemain asal Pantai Gading ini akhirnya meledak di bawah racikan taktik Amorim. Padahal sang pemain awalnya dianggap akan segera tersisi dari skema permainan Amorim. Namun permainan Diallo justru semakin gacor sejak dipaksa menjadi bek sayap kanan. Kemampuan sang pemain dalam bertahan bahkan bikin Amorim terpukau. Diallo sangat berkembang dalam bertahan. Dia menghadapi bek kiri, dia hanya harus menjaganya. Diallo sangat fokus dalam berlatih. Dirinya melakukan pekerjaan yang baik, ungkap Amorim. Daya juang serta kemampuan pressing Diallo benar-benar meledak di posisi barunya. Saat melawan Everton, 2 gol setan merah diraih karena kerja keras sang pemain merebut bola. Sejak menjadi bek sayap kanan, kreativitas Diallo ternyata nggak langsung meredup. Dirinya justru menjadi mesin assist usai mencatat 3 operan berbuah gol untuk setan merah. Wajar kalau Amorim kembali kaget melihat perkembangan pesat Diallo. Dia benar-benar berbakat besar, tetapi bertubuh kecil. Dia melakukan pekerjaan yang hebat, tetapi dia juga harus berkembang. Dia sedang dalam momen yang hebat. Ruud van Nistelrooy banyak membantunya dalam pertandingan-pertandingannya, dan sekarang dia membantu saya.
puji Amorim. Dapatkan pelindung ankle kaki mulai dari 29.000 aja. Kalau kamu mau, check out pakai link di bawah ini ya. Dengan kesabaran serta taktik brilian, akankah Ruben Amorim bisa membuat lini serang Manchester United menjadi lebih ganas?